Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Mulyana dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dari Institut Pendidikan Indonesia tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manusia memahami ujaran dalam mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh dosen Nina Hasana SPD SIKOM MPD. Yang pertama itu pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan linguistik. Kata psikologi secara etimologi berasal dari kata fisik dan logos. Kata fisik berarti jiwa, roh atau sukma, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah berarti ilmu jiwa atau ilmu objek kajiannya adalah jiwa. Dalam kaitannya dengan psikologi, linguistik lazim diartikan sebagai ilmu yang mencoba mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu berkembang. Dalam konsep ini, tampak bahwa namanya psikolinguistik itu sendiri dianggap sebagai cabang dari psikologi. Sudah disebutkan bahwa kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan linguistik, yaitu dua bidang yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan pula. Namun, keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formulanya. Hanya objek materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses bahasa. Dengan demikian, dan tujuannya juga berbeda. Selanjutnya, secara rinci, psikolinguistik mempelajari 4 topik utama, yaitu komprehensi, produksi, landasan biologis serta neologis, dan pemurahan bahasa. Yang pertama, komprehensi, yaitu proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga dapat menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Yang kedua, produksi. Produksi di sini yaitu proses-proses mental pada diri kita yang membuat kita dapat berujar seperti yang kita ujarkan. Selanjutnya, landasan biologis serta neurologis, yaitu yang membuat manusia bisa berbahasa seperti mulut, bibir, dan lidah, serta telinga untuk mendengarkan. Yang terakhir, pemulihan bahasa, yakni bagaimana anak memperoleh bahasa mereka sendiri. Yang selanjutnya, B. Struktur batin dan struktur lahir. Dalam kebanyakan hal makna suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut atau dari ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai. Kalimat seperti lelaki tua itu masih dapat bermain tenis. Sedangkan yang kedua, lelaki dan wanita tua itu masih dapat bermain tenis. Pada kalimat nomor 1, lelaki tua itu masih dapat bermain tenis. Di sini dapat kita pahami cukup dari urutan kata-kata yang terdengar atau terlihat oleh kita. Siapapun yang mendengar kalimat ini akan memberikan interpretasi makna yang sama, yakni adanya seorang lelaki. Lelaki itu tua, dia dari dulu sampai sekarang bermain sesuatu, dan sesuatu itu adalah tenis. Sedangkan kalimat yang kedua, lelaki dan wanita tua itu masih dapat bermain tenis. Kita tidak yakin apakah lelaki itu juga tua seperti wanita atau hanya wanitanya sajalah yang tua sedangkan lelakinya tidak. Interpretasi ini muncul karena adjektiva tua dapat berfungsi sebagai pewatas, hanya nomina wanita saja yang pada frasa lelaki dan wanita. Dari contoh-contoh di atas,
tampak bahwa makna suatu kalimat ternyata tidak hanya ditentukan oleh wujud permukaan yang kita dengar atau lihat saja, tetapi bahkan terutama oleh representasi yang mendasarinya. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak hanya memiliki struktur lahir, tetapi juga memiliki struktur batin. Strategi dalam memahami ujaran. Tidak jarang pula pengetahuan dunia ini merupakan satu-satunya faktor yang membantu kita memahami isi suatu ujaran. Contoh, di sini ada dua kalimat. Yang pertama, kalimat itu artinya sepatu kuda, sedangkan yang kedua adalah sepatu yang terbuat dari kulit buaya. Kita pahami bahwa horse pastilah sepatu yang dipakai oleh kuda, sedangkan alligator shoes adalah sepatu yang dibuat dari kulit buaya. Pemahaman yang seperti ini semata-mata berdasarkan pengetahuan tentang dunia di mana kita hidup, yakni bahwa di dunia kita ini kuda memang banyak yang memakai sepatu kuda dan tidak ada buaya yang memakai sepatu. Kulit buaya memang banyak yang dipakai untuk membuat sepatu dan tidak ada sepatu yang dibuat dari kulit kuda. Selanjutnya, ambiguitas. Dalam beberapa hal, kita menemukan kalimat yang bermakna lebih dari satu yang umumnya disebut sebagai kalimat ambigu atau taksa. Dari segi pemrosesan untuk pemahaman, kalimat yang ambigu memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Contohnya, dalam kalimat di bawah ini, Muhammad Ali was so powerful that everyone at the party got drunk. Dalam kalimat ini, kita menjadi sadar bahwa terkaan kita yang pertama adalah keliru. Kenapa keliru? Ternyata kata patch bukan merujuk pada pukulan, tetapi pada macam minuman yang disuguhkan waktu pesta. Untuk memperoleh pemahaman ini, kita harus balik ke permulaan kalimat. Dan ini tentunya memakan waktu. Contohnya, yang pertama, macam-macam ambiguitas. Dilihat dari segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ambiguitas leksikal, ambiguitas gramatikal. Yang pertama, ambiguitas leksikal adalah macam-macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai dalam kalimat. Contoh, ini bisa. Makna kalimat tersebut kita tidak tahu makna kata bisa di sini berarti racun atau sinonim dari kata dapat. Yang kedua, ambiguitas gramatikal adalah makna yang menyebabkan bentuk struktur kalimat yang dipakai. Contohnya, pengusaha wanita itu kaya adalah ambigu karena pengusaha wanita bisa berarti pengusaha yang berjenis kelamin wanita atau pengusaha yang mendagangkan wanita. Yang selanjutnya, teori pemerolehan kalimat ambigu. Pada dasarnya ada dua macam teori mengenai pemrosesan kalimat yang bermakna ganda. Teori pertama dinamakan Garden Park Theory atau GPT. Menurut teori Frazier tahun 1987 ini, orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Ada dua prinsipal dalam teori ini. Yang pertama, minimal attachment principle atau MAP dan light closure principle. Yang pertama, minimal attachment principle adalah pada MAP orang menempelkan attach
tiap kata yang didengar pada struktur kalimat yang ada pada bahasa tersebut. Jadi, seandainya kita baru saja mendengar we dan kemudian mendengar kata new, maka kita menempelkan new itu pada we sehingga terbentuklah frasa nomina verba. We knew karena kita ketahui bahwa suatu frasa nomina umumnya diikuti oleh frasa verba. Kemudian kita mendengar kata Tommy yang tentunya kita tempelkan pada we knew karena suatu verba diikuti oleh suatu frasa nomina. Yang terjadi pada proses ini adalah bahwa kita menempelkan kata demi kata secara minimal. Artinya menempelkan pada kata yang terdekat sebelumnya. Yang kedua, Late Closure Principle atau LCP. Pada LCP, kita menempelkan kata-kata yang masuk bila memang strukturnya memungkinkan. Karena kata well memang dimungkinkan untuk tidak menekan pada we knew Tommy. Kita dapat menempelkan kata itu dan tidak ada makna yang berubah kecuali tambahan mengenai seberapa jauh kita mengenal Tommy. Dengan demikian, maka kita pahami kalimat tersebut sebagai we knew Tommy well. Akan tetapi, kata terakhir yang masuk bisa juga bukan well tetapi accepted. Sehingga terbentuklah kalimat we knew Tommy accepted. Dengan masuknya kata escape, maka seluruh interpretasi sebelumnya ternyata menjadi keliru. Tommy tidak lagi menjadi komplement dari verba knew, tetapi merupakan subjek dari anak kalimat Tommy escape. Teori yang lain adalah contracted sense. Menurut teori ini, orang sejak semula memiliki pengetahuan tentang kegandaan makna suatu kata, karena pada tiap kata yang didengar akan diberikan fitur-fiturnya. Jadi, kesimpulannya, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui manusia dalam mereka berbahasa. Suatu kalimat ternyata tidak hanya ditentukan oleh wujud permukaan yang kita dengar atau lihat saja, tetapi bahkan terutama oleh representasi yang mendasarinya. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak hanya memiliki struktur lahir, tapi juga memiliki struktur batin. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.